Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Daljab periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Amin Mustoli, mahasiswa PPG Daljab batch 3 LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan nomor NIM 2223990048. Saya mengajar di SMK Ma'arif 1 Sindang Agung, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Pada hari ini tanggal 12 Januari 2023, saya akan mengajar di kelas 12 dengan materi pernikahan dalam Islam pada pertemuan yang ketiga. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu Dewan Guru semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah patut kita syukuri. Semoga kesehatan kita dapat kita gunakan, terutama kalian selaku pelajar, untuk menambah ilmu, menuntut ilmu di sekolah kita hari ini. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama memanjatkan doa. Untuk itu, silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoanya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Gimana hari ini semuanya hadir? Apa ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Erlangga. Kenapa Erlangga, Mas? Ada acara keluarga. Oh iya, tapi ada surat izinnya ya? Ada. Ya. Terus ada lagi? Ada Pak. Ya, siapa? Ayu Tresnasari. Ayu, kenapa Ayu? Sakit. Sakit apa? Sakit hati. Oh, Masya Allah. Yang benar sakit hati. Sakit Pak. Oh, katanya sakit. Oh ya. Ada izinnya juga ya? Ya. Ya, semoga Mbak Ayu cepat sembuh ya, Nak ya. Amin. Ya, untuk mengawali pelajaran hari ini, Bapak perlu tahu keadaan kalian. Gimana keadaan saya? Keadaan kalian? Semoga kesehatan yang kita rasakan sampai hari ini yang diberikan oleh Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu semangat, selalu termotivasi untuk menuntut ilmu demi masa depan kita semua. Ya, untuk mengawali pelajaran hari ini, Bapak harus ngecek dahulu kira-kira dua pelajaran atau dua pertemuan kemarin kita, kira-kira kalian sudah paham belum? Oke, untuk ngeceknya saya ingin tahu. Pelajaran pertama atau di pertemuan pertama kita belajar tentang dalil ataupun konsep nikah yang ada di agama Islam.
Coba, siapa yang tahu tentang pengertian nikah secara syar'i? Oh iya, silakan Mbak. Ya. Nikah secara syariat yaitu suatu akad atau perjanjian untuk Ya. mengikat diri antara seorang laki-laki dan Ya. perempuan dalam suatu hubungan antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama untuk terwujudnya suatu keluarga. Ya, itu adalah pengertian nikah yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Panjang. Tapi kalau Bapak boleh singkat bahwa nikah itu adalah adanya suatu akad laki dan perempuan yang terbentuk dalam sebuah rumah tangga dengan proses sesuai syarat Islam dan sesuai dengan aturan negara. Maka seseorang ketika mau menikah tidak segampang yang kalian pikir. Misal si A sama si B sudah senang sama senang, suka sama suka, manggilnya saja udah bebek, sayang gitu misalnya ya. Nah kemudian tahu-tahu nikah dan sebagainya, enggak seperti itu. Harus ada syarat, rukun dan sebagainya. Termasuk bagaimana seseorang itu, saya kira-kira sudah siap nikah belum? Kira-kira kalau misalkan ada orang yang pingin nikah tapi belum punya pekerjaan, istrinya kira-kira nanti dikasih makan apa? Nah oleh karena itu, kalau nggak salah Bapak kemarin di pertemuan kedua itu menyampaikan tentang hukum nikah. Hukum nikah itu ada 5. Jadi proses orang mau menikah itu harus tahu, ini saya termasuk hukumnya haram, wajib atau lain sebagainya. Coba ada yang tahu nggak apa hukum nikah? Saya Pak, hukum nikah dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Terima kasih. Oke, tadi sudah disampaikan tentang hukum nikah. Nah, oleh karena itu kita harus paham betul bahwa pernikahan itu tidak sesuatu yang asal-asalan ataupun tidak asal tadi yang saya sampaikan, asal sudah suka dan sebagainya kalian langsung menikah. Oke, untuk selanjutnya Bapak ingin ngecek atau ngetes kalian di masyarakat, kalian tahu tentu tentang pernikahan. Kira-kira apabila ada seorang laki-laki dan perempuan udah saling cinta, udah saling suka dan kepingin nikah, tapi ternyata beda agama. Misalnya yang laki Islam, yang perempuan non-Islam atau non-Muslim, kira-kira boleh atau tidak? Ya, kamu? Tidak boleh, Pak. Ya, betul, tidak boleh. Karena tidak sembarangan, artinya satu Muslim, satu non-Muslim itu tidak boleh. Ya, tahu ya? Oleh karena itu kalian harus paham betul. Nah, untuk lebih paham, saya akan menyampaikan materi terakhir tentang pernikahan atau materi pernikahan di dalam Islam. Oke, untuk hari ini ada materi terakhir di pertemuan ketiga kita tentang pernikahan di dalam Islam. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat dahulu materi yang saya persiapkan di depan ini. Ya. Ya, sebelum menyampaikan materi yang akan kita sampaikan yaitu tentang iddah, ya iddah ya. Terus kemudian ada talak, kemudian ada rujuk. Nah, ketiga komponen ini akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, untuk lebih paham ketiga materi ini apa tujuan dari pembelajarannya? Oke, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah tujuannya adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ya, tujuan selanjutnya adalah menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Terus selanjutnya adalah menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan nikah, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan nikah, mengidentifikasi pengertian talak, kemudian menjelaskan rukun talak, hal yang menyebabkan talak terjadi. Talak tahu ya? Apa talak? Perceraian. Kemudian ada menganalisa macam-macam talak, terus kemudian menjelaskan tentang iddah. Iddah apa? Menunggu, masa menunggu seseorang ketika setelah dicerai ataupun ditinggal suaminya. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan paparan hukum pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ataupun aturan yang ada di negara Islam tentang nikah itu seperti apa. Karena ingat, beda negara beda aturan. Bisa jadi di negara Eropa, misalkan
fans kalian di Korea ataupun yang suka sepak bola Cristiano Ronaldo, dia nggak perlu akad nikah, mungkin pacaran dulu sampai dia punya anak baru dia nikah. Nah itu negara itu mengatur, jadi berbeda-beda. Nah di dalam Islam atau dalam kita di negara Indonesia ada aturan, yaitu pada nomor Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Ya, untuk lebih jelasnya silakan kalian sambil memperhatikan tampilan yang ada di depan. Ya, itu terkait dengan talak. Talak secara bahasa adalah melepas ikatan. Nah, secara hukum adalah al-ab'adul halal indallahi at-talak. Jadi halal, tolak itu halal atau perbuatan halal, tapi perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Ya. Untuk selanjutnya, rukun talak ada 3. Yang pertama adalah yang menjatuhkan talak itu suami. Jadi misalkan ada suami istri, bojone nesu, marah, akhirnya bilang si perempuannya, "Mas, ceraikan saja saya, Mas." Itu nggak jatuh talaknya. Tapi kalau laki-laki yang bilang, "Saya cerai kamu, Do, saya cerai kamu, Dek," langsung jatuh talak. Jadi artinya yang menjatuhkan talak adalah laki-laki. Yang kedua adalah yang dijatuhi talak adalah istrinya. Ya mesti ya, masa mentalak istrinya tetangga? Mungkin harus istrinya sendiri. Yang ketiga adalah pengertian talak itu ada 2. Talak secara sore, ya, sore itu tegas, langsung saya talak kamu. Atau talak secara sindiran atau kinayah. Kinayah misalnya nyindir. Selama 5 tahun perasaannya sudah baru terasa, saya sudah nggak cinta sama kamu. Akhirnya kemudian laki itu bilang, "Dek, silakan kamu pulang ke rumah orang tuamu." Nah ini kalimat "silakan kamu pulang ke rumah orang tuamu" ini adalah kalimat talak sebenarnya, tetapi dalam bentuk sindiran. Maka kalau dalam kinayah atau sindiran seperti mengucapkan, "Dek, silakan kamu pulang ke orang tuamu, ke rumah orang tuamu," maka kalau laki-laki itu dalam hatinya niat mentalak, mencerai perempuan itu, maka jatuh talaknya. Langsung hukumnya cerai, nggak boleh dikumpulin lagi, nggak boleh dicium, digauli, nggak boleh, karena sudah jatuh hukum. Maka hati-hati kalian ketika kalian menyampaikan kata-kata semisal seperti itu tadi. Atau ada juga seperti contoh yang sindiran. "Saya perhatikan dari belakang kamu kok seperti ibu kandung saya ya." Gitu. Si laki ngomong sama istrinya, dia ngomongnya gini, "Dek, saya lihat lama-lama kamu kok seperti ibu saya ya." Itu kalimat seperti itu juga bisa terjadi talak. Kenapa Pak kok ngomong ngono kok bisa jatuh talaknya? Karena ingat bahwa ibu itu boleh dinikahi enggak? Nah, kemudian menyerupai istri seperti ibu, menghukumi bahwa istrinya itu seperti ibu yang akhirnya haram untuk dinikahi, maka akhirnya jatuhlah talak. Maka itu juga seperti sindiran. Sindiran itu kinayah. Kinayah itu ucapan, kita enggak tahu bahwa itu kalimat talak, tapi sebenarnya itu kalau diniati di istri di suaminya, di si lakinya, maka jatuhlah talak tersebut. Lanjut. Yang menjatuhkan talak adalah suami. Oke, untuk selanjutnya, untuk menggali kreativitas kalian untuk menganalisa tentang pernikahan, selanjutnya Anda bisa melihat tampilan video yang sudah Bapak persiapkan. Ya, ini terkait dengan talak. Nah, silakan Anda perhatikan dengan seksama. Nanti setelah ini saya minta membuat kelompok menganalisa tentang tampilan yang kalian lihat yang ada di depan layar kita ini. Kawinlah engkau dengan orang lain, saya sudah tidak butuh kamu.
Bagaimana? Kok kayaknya lesu-lesu ini? Kurang semangat. Oke, kayak kita kasih semangat dulu ya, nak. Ayo, bangun. Ya, perhatikan nih. Videonya menarik sebenarnya. Oke, kita yel-yel SMK kita ya. Oke, bisa ya? Seperti biasa. SMK bisa. SMK jaya. SMK Marit Satu Agung luar biasa. Gitu, terima kasih. Nah, semangat. Ya, oke. Silakan kita analisa lagi materinya. Oke, untuk selanjutnya silakan setelah kalian menyaksikan materi yang ada di depan, Bapak minta kalian membuat kelompok untuk berdiskusi. Oke, silakan. Ya, cukup ya diskusinya. Ya, setelah kalian menganalisa tentang materi di depan, kemudian ada video, saya ingin tahu hasil diskusi kelompok kalian. Nah, untuk itu saya minta yang pertama kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilannya 2 orang ditemenin oleh wakil untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 2 adalah pernikahan dini menurut kelompok kami itu tidak baik karena batas usia di negara Indonesia 19 tahun dan pernikahan dini tidak berdampak baik. Karena dampak pernikahan dini adalah rentannya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pernikahan dini banyak menimpa anak-anak usia SD, SMP, dan SMA. Sebagian besar faktor penyebab pernikahan dini adalah faktor ekonomi. Usia pernikahan sangat berpengaruh kuat terhadap tingginya angka perceraian. Tidak idealnya pernikahan karena usia yang masih muda, pendidikan yang rendah, kualitas yang rendah, usia yang belum cukup untuk kematangan biologis, dan kematangan intelektual dalam pembangun rumah tangga sehingga sangat rentan terhadap perceraian. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Bagaimana? Kira-kira tentang pernikahan dini yang dibahas di kelompok 2 ini ada yang pingin tanya enggak? Ya, Pak. Kira-kira? Oh ya, silakan. Ya. Kenapa ada batas waktunya, Pak? Oh, ya. Ya karena usia yang belum cukup untuk kematangan biologis. Oh, gitu. Ada tambahan? Kalau aturan negara tadi benar ya?
Aturan negaranya tadi apa yang disampaikan? Di mana tadi diskusinya? Aturan negara batasnya berapa? Usia 19 tahun. Berarti itu aturan negara juga ya? Iya. Ya, karena usia yang belum cukup untuk kematangan biologis dan batas usia negara. Ya. Batas usia negara Mas Dimas ya. Kenapa ada batasannya? Itu memang aturan. Nah, kenapa diatur? Biologisnya belum siap. Nah, karena kan kalau kita nikah itu siap punya anak kan ya. Ya Rasulullah pernah bersabda, nanti di akhirat Rasulullah itu akan banyak-banyak umat dengan nabi yang lain. Maka kita selaku umat nabi ketika kita nikah jangan longko atau jangan terlalu sedikit kalau punya anak. Kalau bisa 6, 7, 2. Pokoknya cari wanita yang disenggol setitik hamil, kira-kira gitu. Ya, gitu ya. Itu hasil diskusi hari ini. Saya kira cukup, gitu ya. Oke, setelah itu untuk memperdalam dari 3 pertemuan materi pernikahan, setelah ini kita akan mempraktekkan tentang prosesi atau proses akad nikah dalam Islam. Oleh sebab itu, mohon nanti disiapkan. Oke, silakan kelompoknya kembali ke tempat. Ya, silakan. Itulah diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Materi terakhir tentang pernikahan dalam Islam. Kalau boleh Bapak simpulkan dari materi pernikahan dalam Islam, yang pertama adalah bahwa pernikahan itu adalah bersatunya 2 orang laki-laki dan perempuan dalam sebuah akad nikah sesuai dengan aturan. Yang kedua, nikah ada syarat dan rukunnya. Ada syarat dan rukunnya, ada calon istri, suami, dan seterusnya. Yang ketiga, di dalam pernikahan harus ada kasih sayang, mawaddah warahmah. Maka bila kalian, teman kalian, tetangga kalian atau ayu kalian menikah, biasanya kita akan menyampaikan sama raba atau samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah gitu. Apa artinya di sana adalah ada ketenangan. Ya, demikian anak sekalian, pertemuan ketiga pada hari ini pernikahan dalam Islam sesuai yang telah kita laksanakan ada 3 pertemuan. Karena ini adalah pertemuan terakhir sebelum nanti saya mohon untuk meyakinkan materi ini kalian sudah paham betul tentang proses pernikahan dalam Islam. Nanti kita praktek tentang prosesi akad nikah sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelumnya Bapak akan menyampaikan kesimpulan dari 3 pertemuan dalam materi pernikahan dalam Islam. Oke, yang pertama kesimpulannya bahwa pernikahan itu adalah menyatunya 2 orang laki-laki dan perempuan dalam satu rumah tangga sesuai dengan ajaran ataupun aturan negara. Gitu ya. Yang kedua, bahwa prosesi nikah itu tidak sembarangan, harus ada wali, ada calon suami, calon istri, kemudian juga ada akad atau ijab kabul. Selanjutnya adalah yang perlu kalian pahami bahwa pernikahan itu ada hukumnya, ada 5. Ya, ada wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Nah, ini harus kalian paham. Nah, kalian posisinya seperti apa? Saya ambil contoh bahwa wajib. Kalau kalian sudah siap secara fisik, sehat jasmaninya, kemudian punya pekerjaan kira-kira, ketika kamu kepingin menikah, terus kamu takut berbuat zina, maka kamu hukumnya wajib. Kamu kalau nggak nikah, sudah punya duit, karena kebanyakan duit, akhirnya nanti takutnya jajan, takutnya cari wanita malah berbuat zina. Ini bahaya ini. Maka ketika kalian sudah siap nikah, kamu kepingin nikah, kalau nggak nikah saya berbuat zina, maka ini hukumnya wajib. Gitu ya. Terakhir materi ini saya sebutkan tentang, yaitu tentang talak, iddah, dan rujuk. Gitu ya. Talak itu perceraian. Tadi sudah saya sampaikan. Hati-hati dengan talak. Yang kedua adalah iddah. Iddah itu masa menunggu. Jadi antara masa menunggunya laki, masa menunggunya perempuan, ketika perempuan ditinggal mati dalam keadaan tidak hamil, dengan perempuan ditinggal mati atau cerai dalam keadaan hamil itu berbeda. Seperti materi itu yang saya sampaikan, tolong diperhatikan masalah iddah. Yang terakhir adalah rujuk. Rujuk itu adalah kembali, menyatu kembali dengan sang mantan atau sang calon istri. Nah, rujuk ini ada beberapa macam. Nah, jadi kalau rujuk ditalaknya sudah 3 kali, ditalaknya kok sudah 3 kali, maka rujuknya harus nikah kembali. Tapi kalau rujuknya itu talaknya baru sekali seperti talak bain misalkan, itu cukup bilang rujuk atau ayo kita nikah lagi ataupun kita hidup satu rumah lagi. Nah, itu cukup.
Nah itu seperti itu. Jadi harus kalian pahami tentang terkait dengan rujuk. Bagaimana talaknya? Talaknya talak 1, 2 atau 3 gitu. Nah itu saja yang perlu saya sampaikan kesimpulan pada pertemuan materi pernikahan dalam Islam. Semoga kalian paham. Nanti pada saatnya kalian nikah, kalian sudah paham, sudah tahu. Dan inti pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saja. Terima kasih atas segalanya. Semoga kalian sehat, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Dari Bapak saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.